Seperti yang sudah disampaikan barusan, saya dianggap al-mau'idatul hasanah. Kalau berbicara al-mau'idatul hasanah, sampean setiap hari sudah melihat paling tidak seminggu 2 kali. Siapa saya, itu pun paling tidak sampean sudah melihat. Tapi kalau saya sendiri belum tentu sampean tahu dengan adanya siapa sampean. Tapi alhamdulillah, dengan adanya peringatan Maulidin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan tujuan, yaitu tiada lain tujuannya nanti di akhirat kita selalu mendapatkan syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saya ingat dalam sebuah cerita, dan ada dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Lahab. Di situ dijelaskan, ada surat yang berbunyi dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Surat ini sangat agung dan sangat indah sekali, tapi versi dan definisi yang ada di dalam surat itu sangat menyakitkan dan sangat itu membuat hati seseorang itu sangat hancur. Sebelum ayat ini turun, maka ada sebuah cerita. Kita kalau berbicara Al-Quran tidak lepas dengan adanya asbabun nuzul, tidak lepas dengan adanya nasih mansuh. Maka dengan ayat ini, sebelum ayat ini turun, pada suatu masa dulu pada kekhalifahan masih belum terjadi. Di situ masih pada zaman-zaman jahiliyah, ada yang bernama seseorang Abdullah. Abdullah itu punya saudara 2 dari laki-laki, dan dia yang termuda. Saudara Abdullah itu mempunyai kakak yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sendiri mempunyai kakak yang bernama Abbas. 3 bersaudara ini di lisan beliau, dan di salah satu saudara ini melahirkan seorang manusia yang agung dan diagungkan oleh kita, yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sayyidina Abdullah, bapak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada suatu saat dengan sebelum turunnya ayat ini, maka pada satu waktu ada yang namanya Abu Lahab, paman dari Kanjeng Nabi sendiri, kakak kandung dari ayah beliau sendiri. Dia sempat berada dalam satu kebun, di mana kebun itu sebagian cerita ada yang mengatakan kebun kurma, ada yang mengatakan itu anggur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita sampai ke daerah tanah-tanah yang sana yang terjadi, yaitu Makkahul Mukarramah. Kemudian pada saat dia itu yang nama Abu Lahab berada di tengah-tengah kebun, Abu Lahab itu mempunyai seorang budak yang pernah dibeli dari seseorang, budak yang bernama Suwaibah. Jadi nama Abu Lahab ini kan di orang budak dinik nyaman Suwaibah. Ebektonah pada saat itu Suwaibah, saya belum melahirkan cerita, banyak perempuan, banyak laki-laki yang menginginkan Suwaibah itu untuk dijadikan istri, karena saking cantiknya pada waktu keadaan Suwaibah yang ada di daratan Arab. Sampai-sampai cerita yang terkenal bahwa perempuan yang namanya Suwaibah, budak dari Abu Lahab, paman dari baginda Nabi, itu saking egabai mas kabin mun ngelamar Suwaibah nikah ergeaki kelaban regane ontah penyaan 10 ontah. Jadi mun mangken mungkin anak-anak perempuan itu pun 10 unta masih belum dia menerima. Mas kawin dengan 10 unta yang pernah ditetapkan oleh yang juragan yang namanya Abu Lahab, itu pun Suwaibah masih belum menerima. Jadi polemik pada di antara adik-adik perempuan yang punya mas kawin 10 unta paling tidak mungkin makin berbicara dengan kendaraan
Pajero, mungkin kan kantor kan dengan harga itu mas kawin Pajero, mungkin nggak kenikah spot biasa yang terjadi di atas dengan itu. Nah, budak yang nama Suwaibah itu yang menjadi budak dari Abu Lahab, pada satu saat Abu Lahab berada di tengah kebun, datang kepada Abu Lahab pada saat itu dengan memberikan suatu kabar. Kabarnya berupa apa? Bahwa katanya Suwaibah, singkat ceritanya, hitang jregen keng tak ngucak nggak menikah, wahai bos saya keng tak ngebele nggak menikah. Pada hari ini tadi malam jam 12 malam, istilahnya seperti itu, ada sebuah kabar gembira bahwa ponaan sampean, putra dari Abdullah, ibu dari Sayyidah Aminah, itu tadi malam jam 12 melahirkan nama yang bernama Muhammad. Nah, dengan saking menyebutnya nama Muhammad, orang perempuan yang bernama Suwaibah, kemudian Abu Lahab itu hatinya bergetar, sehingga dalam satu tiba disebut fahtazal arsyu taraba wastibsaro, goncangannya yang namanya Abu Lahab lebih bergoncang daripada adanya ars pada saat itu, saking mendengar namanya Muhammad. Cuman satu perbedaannya, Abu Lahab sejak dia lahir, mulai dari masa lahir sampai dia itu meninggal, saya tidak mana katakan beliau itu tidak pernah menyebut nama Muhammad. Jadi nama Muhammad tidak pernah tersebut di lisan, di mulutnya Abu Lahab. Ini yang pernah terjadi. Nah, cuman satu, dengan adanya kabar Suwaibah yang memberikan kabar kepada Abu Lahab itu bahwasanya Muhammad, ponaan dari beliau sendiri itu lahir pada saat itu, maka Abu Lahab langsung mengabarkan sebuah kabar gembira kepada dunia bahwa orang perempuan yang namanya Suwaibah, karena dia itu memberikan kabar kepada saya tentang adanya ponaan saya yang sudah lahir pada saat ini, sejak ini perempuan yang namanya Suwaibah dimerdekakan dari sifat kebudakan. Jadi orang bini sinyama Suwaibah, orang radin mas kawin kelaban regen ini kebukti ini ke ontah sepolo cerita nak mun purut makin tak cukup motor mobil Pajero, mungkin mun ontah sepolo masa bukto kantor. Akhirnya dengan cuma-cuma dengan majikan yang namanya Abu Lahab itu dibebaskan dari sifat kebudakannya. Karena apa? Memberikan kabar bahwa yang namanya Muhammad, ponaan dari beliau sendiri, lahir di dunia dengan membawa yang namanya wa ma Muhammadun, nang ayat Al-Quran, illa rahmatan lil alamina. Ini yang pernah terjadi. Akhirnya dengan keadaan Abu Lahab membebaskan budak yang namanya Suwaibah, kemudian adanya yang namanya kakak dari Abu Lahab, setelah kanjeng Nabi itu menjadi seorang nabi dan sifat kerasulan sudah diberikan oleh kepada beliau, suatu saat Abu Lahab yang sudah meninggal, kemudian paman dari kanjeng Nabi, kakak daripada Abu Lahab sendiri yang nama Abbas itu masih belum meninggal, tanya kepada beliau baginda Nabi pada saat itu. Kata beliau, ya Muhammad, pada saat itu kanjeng Nabi sudah menjadi Rasul. Ditanyakan, cek saking omong mangken tang alek nyamana Abu Lahab, paman beten setereh kan lemate cepon paman senyama Abbas. Ditanyakan pertanyaannya, apa yang terjadi yang namanya Abu Lahab yang ada di dalam kuburan pada saat ini, cerita yang ada pada saat itu. Dengan kenabian Nabi Muhammad seorang nabi dan kerasulan Nabi Muhammad seorang rasul, maka turunlah ayat berupa tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Di sini memberikan jawaban bahwa Abu Lahab yang mulai dari lahir sampai dia itu meninggal, nama Muhammad tidak pernah terlintas di dalam bibirnya dia, tapi pada setiap hari Senin waktu kelahiran pas tanggal 12 Rabiul Awal bulan Maulid, setiap kelahiran pada beliau baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Abu Lahab itu dibebaskan dari siksaan selama 24 jam. Ini yang terjadi.